Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 261-265. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Seringai jari Koli di sudut mulutnya membesar dan kaki kanannya mendorong keras ke tanah. Tubuhnya terbang seperti anak panah yang tajam. Di bawah sorotan mata orang-orang yang luar biasa, dia berlari turun dari udara dan menendang Guan Tenghai yang terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang! Tidak ada kecelakaan. Guan Tenghai langsung ditendang di bagian dada, dan langkah larinya terhenti tiba-tiba. Tubuhnya terbang seperti layang-layang patah, meludahkan darah ke udara, mengeluarkan busur berdarah, dan akhirnya jatuh. Untuk sesaat, terjadi keheningan di dalam dan di luar rumah sakit, begitu sunyi hingga terdengar suara jarum suntik. Kuang Ziming, Bao Ziming dan lainnya, atau Wunan, semuanya melotot seolah-olah mereka melihat hantu. Satu gerakan. Langkah lain. Jari Koli hanya bergerak, mahkota Tenghai rusak parah, pemandangan ini membuat Wunan hanya merasa menyeramkan, menatap mata Jari Koli semakin ketakutan. Jika dia terkejut karena Jari Koli menggunakan gerakan yang sama untuk meninggalkan Guan Tenghai, yang jauh lebih kuat dari Guan Suelong, dia hanya merasa sangat terpesona dan berdiri tegak. Kekuatan seperti itu jauh melampaui imajinasinya. Guan Tenghai jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia berjuang untuk bangun, tetapi begitu tangannya menyentuh tanah, aliran darah keluar dari dadanya, dan lehernya bengkok, dan darah memancar keluar. Jari Koli mendatanginya dan memandangnya dengan merendahkan. Dengan kekuatan seperti itu, saya masih membanggakan diri sebagai seorang ahli. Apa aku tidak merasa malu? Kamu kata-kata ini bisa membuat Guan Tenghai setengah mati. Dia juara nasional. Dia seorang ahli yang diakui. Tapi bagaimana Jari Koli bisa menjadi seperti sampah? Apakah ada pukulan seperti itu? Ini rumah sakit tuan, membunuhmu mengotori tanah ini. Jari Koli mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Cudong. Segera Cudong bersama beberapa adik laki-lakinya bergegas ke depan Jari Koli, dan bertanya dengan prihatin, Jari Koli, kamu baik-baik saja? Dia melihat ke kiri dan ke kanan karena takut Jari Koli akan mendapat masalah. Aku baik-baik saja, Jari Koli menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke tanah, dialah yang punya sesuatu, bukan aku. Cudong memperhatikan bahwa Guan Tenghai telah memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia melebarkan matanya dan hampir melompat ketakutan. Apakah itu benar-benar Guan Tenghai? Kamu menidurinya. Kamu. Dia sangat ketakutan hingga dia tergagap seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Adik-adiknya juga menggoreng panci dan membicarakannya. Ya Tuhan. Sabuk hitam 9 bukan lawan Jari Koli. Kakak Jari Koli itu supernatural, 9 bagian sabuk hitam itu kentut. Aku tidak dibunuh oleh saudara Jari Koli. Saudara Jari Koli, aku sangat mengagumimu. Adik-adik sangat jelas tentang kekuatan Guan Tenghai. Guan Tenghai telah memenangkan kejuaraan nasional taekwondo sebelumnya. Sangat indah dan kekuatannya adalah kelas 1. Tapi orang seperti itulah yang dipukuli oleh Jari Koli. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Jari Koli menatap mereka dengan wajah pucat, oke, jangan bicara besar. Cudong sangat jenaka menutup mulutnya, tetapi hatinya penuh gelombang, dia khawatir tentang Guan Tenghai kembali, bagaimana dengan Jari Koli, sekarang melihat kekhawatirannya benar-benar berlebihan, Guan Tenghai bukanlah lawan Jari Koli. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Jari Koli, apa yang dia lakukan? Dan hanya itu. Cudong bertanya dengan suara rendah. Jari Koli berkata tanpa ekspresi, seret orang pergi. Dia tidak bisa hidup jika dia terluka parah. Jangan mengotori tanah. Oh, bagus. Cudong menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, dan segera meminta beberapa adik laki-laki untuk memulai. Saudara, apakah kamu mendengarku? Suruh orang-orang itu keluar dari sini. Bagus. Anak-anak itu mengangguk dengan gembira dan tidak keberatan melakukan yang keras bekerja sama sekali. Guan Tenghai yang malang juga sedih. Ketika dia terluka parah, dia dibiarkan tergantung. Dia ingin mati, tetapi dia tidak bisa. Dia juga digendong oleh sekelompok adik laki-laki Cudong dan diseret ke tanah seperti sampah, sangat menderita. Orang-orang diseret, mata Jari Koli tertuju pada Wunan, mengerutkan kening dan berjalan melewatinya. Melihat ini, Wunan menjadi pucat dan segera mengangkat tangannya untuk menyerah. Itu bukan urusanku. Aku akan berhenti sekolah seni bela diri, tapi aku bertemu Guan Tenghai segera setelah aku kembali. Dia memaksaku untuk membawanya kepadamu. Aku tidak bermaksud membalas dendam padamu, benarkah? Jari Koli tertegun. Dia berpikir, benarkah salahkan orang ini? Wunan mengangguk dengan sibuk. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, dia merobek lambang sekolah seni bela diri Tenghai di pakaiannya, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan Akademi Seni Bela Diri Tenghai. Aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi, tolong percaya padaku. Melihat penampilannya yang cemas, Jari Koli melambaikan tangannya, pergilah. Dia masih memiliki mata untuk melihat orang-orang. Wunan tidak terlihat seperti pembohong sekarang. Setidaknya ekspresinya normal.
Terima kasih telah mempercayaiku. Wu Nan menghela nafas lega. Begitu pria itu pergi, Jericho Lee kembali ke rumah sakit, dan Bao Ziming menatapnya dengan lebih ketakutan. Jericho Lee baru saja mengetahui kekuatannya, yang membuat takut keempat orang itu. Namun, dia tidak peduli. Dia berbalik dan pergi ke halaman belakang. Dia mengambil seember air dan kain pel untuk membersihkan darah di lantai dekat pintu. Jericho Lee, biarkan aku membantumu, Kuang Ziming menawarkan bantuan. Tidak, itu hanya sedikit darah. Kalau aku menyeretnya, itu akan hilang. Jericho Lee, membawa ember, memercikkannya ke tanah. Darahnya segera diencerkan. Dia mengambil kain pel dan menyeretnya beberapa kali, dan hasilnya bersih. Jika airnya kering, tidak akan ada darah. Jericho Lee, apakah pria itu dari sekolah bela diri Tenghai? Kuang Ziming ragu-ragu dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya. Aneh, bagaimana kamu bisa berselisih dengan orang-orang dari sekolah seni bela diri Tenghai? Kuang Ziming bingung. Itu hanya sedikit dendam pribadi. Bukan apa-apa, kata Jericho Lee. Dia tidak ingin terlibat dalam topik ini. Bagaimanapun, dia akan berselisih dengan orang-orang dari sekolah seni bela diri Tenghai. Sumber asli konflik tersebut adalah Kuang Ziming. Jika dia menjelaskannya sekarang, pasti semua orang akan merasa malu. Mata Kuang Ziming memancarkan warna yang sedikit aneh. Dia juga dengan bijak membeberkan topik ini, dan kemudian menanyakan beberapa pertanyaan tidak penting untuk mengurangi rasa malu antara kedua belah pihak. Bersihkan darahnya, sekitar setengah jam kemudian, Chang Xuande kembali. Semua orang tahu bahwa mereka tidak menyebut Guan Tenghai kepadanya. Tentu saja, ini adalah hasil dari pengingatan yang disengaja oleh Jericho Lee. Jika mereka berani mengatakan apapun, Jericho Lee pasti akan memalingkan wajahnya. Memikirkan keterampilan buruk Jericho Lee, mereka tidak berani berbicara omong kosong dengan keberanian mereka. Bab 262. Di sini, Chudong dan adik-adiknya membawa Guan Tenghai menjauh dari pusat medis Xuande. Alih-alih membunuhnya secara langsung, mereka malah membawanya ke Yu He. Apa katamu? Apakah kamu sudah menangkap Guan Tenghai? Yu He membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Chudong mengangguk, itu benar. Ada orang di luar sana. Mendengar ini, Yu He bergegas keluar pintu dan berlari keluar. Dia melihat Guan Tenghai, tergeletak di tanah berlumuran darah, dikelilingi oleh sekelompok adik laki-laki. Dia mendorong kerumunan dan berjalan mendekat. Melihat Guan Tenghai belum mati, dia sangat terkejut hingga tidak bisa menahan diri. Orang baik, dia dipukuli seperti ini. Sulit untuk memulai. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa Guan Tenghai adalah kekuatan teroris yang jauh melampaui imajinasi orang biasa, dan dia terluka parah. Kekuatannya mungkin lebih kuat dari para ahli yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Apakah ini layar? Dia langsung teringat pada Jericho Lee. Ya. Tidak heran aku takut dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu, Yu He menghela nafas dengan emosi. Jericho Lee benar-benar menyegarkan batas atas pemahamannya tentang kekuatan. Guan Tenghai terbaring di tanah dengan lebih banyak udara. Masuk dan lebih sedikit udara keluar. Dia tidak bergerak, seperti anjing mati. Guan Tenghai, mengetahui bahwa kamu belum mati, aku harus mengatakan bahwa keputusan paling bodoh yang kamu buat dalam hidupmu adalah bermusuhan dengannya. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Di depan Tuan Sejati, bukan apa-apa, kata Yu dia dingin. Tubuh Guan Tenghai sedikit bergetar dan bergerak-gerak, jelas menanggapi kata-katanya, tetapi bahkan jika dia ingin berbicara sekarang, dia tidak memiliki kekuatan. Chudong melihat itu dia sekarat, dan sedikit mengernyit tidak sabar, saudara Yu, bagaimana kamu menghadapi orang ini? Saya pikir dia sekarat. Mengapa kita tidak memberinya tumpangan? 2 hari lagi penyiksaan. Tidak perlu menyiksanya. Meskipun dia bersama Mu Huang, dia hanya mengumpulkan uang, dia maju, mengambil pisau dan menggorok leher Guan Tenghai. Tangan Guan Tenghai berkibar 2 kali dan berhenti bergerak-gerak. Kematian adalah kelegaan bagi dia yang telah banyak menderita. Singkirkan tubuhnya. Bagus. Ketika adegan itu bersih, Chudong memandang Yu He, saudara Yu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ketika Guan Tenghai meninggal, Mu Huang tidak dapat membantu. Dia terbaring di rumah sakit dan tidak bisa berurusan dengan kita lagi. Bagaimana dengan kasus Su Dadao? Tidak diragukan lagi, dia sangat prihatin dengan perkembangan kasus ini. Chudong dengan cepat menjawab, An Cheng Feng telah menekan polisi, dan polisi mempercepat penyelidikan. Tanpa campur tangan Mu Huang, hanya perlu waktu paling lama seminggu untuk membereskan masalah dan menghukum Su Dadao. Sangat bagus. Dia menunjukkan senyum puas, dia menunggu begitu lama, pasti sebagian besar ingin mendengar beritanya. Tapi kita tidak bisa bahagia terlalu cepat. Orang yang bermargamu pasti akan meninggalkan rumah sakit atau melawan sebelum itu. Dia tidak akan pernah mau melihat Su Dadao dihukum. Yah, kamu benar. Su Dadao adalah keponakan jauhnya. Dia pasti tidak akan melihat Su Dadao mati, Yu He mengangguk khawatir. Tapi sekarang kami tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu. Chudong menggaruk bagian belakang kepalanya. Sepertinya memang seperti ini. Sungguh tidak nyaman menunggu dia melakukannya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Lao An pasti akan memberiku hasil yang memuaskan. Antara lain, Yu He masih mempercayai An Cheng Feng.
Bagaimanapun, persahabatan itu ada, dan An Cheng Feng telah menerima kebaikan Jericho Lee. Seorang Cheng Feng pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Berita kematian Guan Tenghai menyebar dengan cepat. Baru saja mendengar beritanya, An Cheng Feng terkejut, namun dia tidak begitu terkejut ketika Guan Suelong meninggal. Beberapa orang yang biasa berurusan dengan sekolah pencaksilat Tenghai pun gempar saat mengetahui bahwa kedua pemilik sekolah pencaksilat Tenghai tersebut telah meninggal dunia. Mereka mengira siapa yang begitu sombong bahkan bisa membunuh Tenghai. Apakah sudah aktif? Kediaman Kuang Ziming. Setelah melihat orang-orang yang duduk di sofa, Kuang Ziming berjalan tanpa ekspresi, "Kemana saja kamu hari ini? Apa yang terjadi?" Ucap bibir dengan seringai di wajahnya. Kuang Zi memahaminya dan tidak mempercayai kebohongannya sama sekali. Berbohong itu buruk. Siapa yang bisa aku tipu? Mata Lipet melebar dan dia menyentuh pipinya. Apakah kamu punya? Ada kata, pembohong, di wajahku. Tidak, dia menipu seorang gadis kecil di jalan sebelumnya. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat Kuang Ziming dan terungkap sebagai pembohong? Sombong, pikir Kuang Ziming ekspresi orang ini terlalu dibuat-buat. Lipet tidak yakin. Apa yang bisa dibanggakan? Saya sangat pandai berakting sehingga saya bisa memenangkan hadiahnya. Beri kamu sedikit sinar matahari dan kamu akan menjadi cemerlang. Nah, apakah kamu sudah menyelidikinya akhir-akhir ini? Kuang Ziming teringat ketika Li Peide pergi beberapa hari yang lalu, dia berkata akan menyelidiki latar belakang Jericho Lee. Sekarang dia kembali, dia pasti menemukan sesuatu. Dengan ekspresi misterius di wajahnya, bibir terangkat. Jangan bilang padaku. Aku menemukan sesuatu yang istimewa. Aku yakin kamu akan terkejut jika aku mengatakannya. Oh, mari kita dengarkan. Kuang Ziming tertarik. Dengan pengetahuannya tentang Jericho Lee, apa yang bisa diketahui tanpa dia ketahui? Itu tidak ada, bukan? Lipet menghampirinya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Kuang Ziming membelalakkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu serius? Apakah dia mengenalnya? Apakah ada Lipet palsu yang duduk kembali di kursinya, mengangkat kakinya dan bersenandung? Aku juga mengetahuinya setelah mengikuti pria itu. Hari itu di perpustakaan, saya bertemu dengannya dan dilibatkan oleh seorang pria muda. Dia menemukan Jericho Lee. Awalnya, saya mengira dia hanya bermain-main dengan pria kuat di pinggir jalan. Saya tidak tahu mereka sudah saling kenal sejak lama. Alis Kuang Ziming sangat kusut, dan dia tidak mengerti bagaimana dia bisa datang. Bagaimana saya tahu itu? Mungkin itu untukmu, kata bibir sambil mengangkat bahu. Mendengar kata-kata itu, wajah Kuang Ziming tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Tindakan tiba-tiba itu mengejutkan bibir, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. Wajah Kuang Ziming tidak terlalu tampan. Dia pasti datang kepadaku. Sialan. Aku akan mencarimu. Mengapa kamu begitu terkejut? Lipet meringkuk mulutnya dan berkata, kamu sudah lama meninggalkan benteng, dan kamu tidak berhubungan dengan orang-orang di benteng. Jika saya tidak tahu Anda ada di sini, mereka akan mengira Anda mati muda. Tidak normal mengirim seseorang untuk mencarimu. Tidak. Saya tidak dapat ditemukan olehnya. Wajah Kuang Ziming suram, dan reaksinya agak berlebihan. Matanya terpaku pada bibir, kamu tidak mencarinya, dan kamu tidak memberitahunya kabarku, kan? Bab 263. Lipet ketakutan oleh matanya. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, tidak. Aku tidak mengenalmu. Aku selama ini bertingkah seperti seorang penjaga tunggal. Jika aku mengatakan itu, kamu tidak bisa terburu-buru bersamaku. Kuang Ziming merasa lega dan santai, itulah bagus. Lipet tidak bisa berkata-kata karena pertarungannya. Ku bilang, apakah itu berlebihan? Tidak ada gunanya membiarkan dia tahu kau ada di sini, kan? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu aku di sini. Suara, aku memperingatkanmu, jika kamu berani memberitahunya, aku tidak bisa membiarkanmu. Lipet segera mengangkat tangannya untuk menyerah, tetapi berkata, bagus, bagus. Saya tidak akan mengatakannya. Saya tidak akan mengatakannya jika saya terbunuh. Sungguh, orang ini tidak tahu keberanian macam apa yang dia miliki. Dia bahkan tidak bisa membuat lelucon. Ketika Kuang Ziming melihat bahwa dia telah membuat janji, dia bersenandung dan duduk dengan santai. Namun, dia tidak terlihat tenang. Terlihat jelas bahwa dia sangat prihatin dengan penampilan pria itu, yang di luar dugaannya. Lipet menatapnya dan melihat dia mengerutkan alisnya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, oh, begitu. Ini tentang Jericho Lee, kan? Kuang Ziming menoleh dan terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum berkata, kamu baru tahu. Oh, aku akan memberitahumu kenapa kamu begitu nerotik. Begitu bibir menepuk pahanya, dia sepertinya mengerti segalanya. Tutut, kamu takut wanita itu akan menemukanmu. Maukah kamu membawamu kembali? Ya, kamu sudah lama di sini, menunggu balas dendam. Tapi kamu juga kok, tunggu dulu, belum selesai itu Jericho Lee, kapan kamu mau berlama-lama? Jangan balas dendam. Wanita itu yang menemukanmu lebih dulu. Kamu tidak perlu bicara. Kuang Ziming memelototinya dengan kejam. Dia sudah dalam keadaan mudah tersinggung, tetapi orang ini tidak tahu pot mana yang akan dia buka dan pot mana yang akan dia bicarakan. Dia mencoba membuat masalah dengannya. Aku tidak peduli denganmu.
Lipet mengerutkan bibirnya dan tampak sedih, mengira pria ini benar-benar tidak mengenal orang baik. Kamu sebaiknya peduli bagaimana kamu menemukannya dan mendapatkan kembali uang yang dia bunuh padamu. Kata-kata Kuang Ziming menghalangi ucapannya. Mata Lipet melotot, mencoba mencari bantahan, tapi dia tidak bisa menemukannya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kecil kemungkinanmu akan membalas dendam padanya, Kuang Ziming mengingatkannya dengan suara yang dalam ketika dia tidak berbicara. Wajah berbibir segera menjadi wajah pare, kusut, wajah dengan kekuatan pahit. Jelas dia tahu bahwa Jericho Lee telah membunuh Guan Suelong dan Guan Tenghai. Dia juga mengerti mengapa Kuang Ziming tidak hanya menggunakan serangga beracun atau mencari ahli yang lebih baik untuk membunuh Jericho Lee, karena dia tidak bisa melakukannya. Jericho Lee tidak makan ini sama sekali. Jika itu cara normal, saya khawatir tidak mungkin membunuhnya, dan saya tidak tahu bagaimana keterampilannya dilatih, dan itu menjadi lebih baik setiap saat, Kuang Ziming tidak dapat mengerti. Dia ingat ketika beberapa preman dari Hailong Gang datang ke sekolah kedokteran Suande untuk mencari masalah, kekuatan Jericho Lee tidak seburuk sekarang. Namun hanya dalam waktu singkat, kekuatan Jericho Lee dengan terbuka menggantung seperti kemajuan pesat, membuatnya merasakan tekanan. Berbibir menghela nafas. Dia kesal. Kamu bilang racun dan racun tidak berhasil. Bagaimana kalau menculik kerabat dan teman-temannya dan melepaskannya? Apa ide burukmu? Kuang Ziming memelototinya dengan tajam, apakah menurutmu jurus ini belum pernah digunakan oleh orang lain? Sudah kubilang, itulah yang digunakan Guan Suelong. Akibatnya, dia mati. Jika kamu terburu-buru menemui Raja Neraka, aku bisa mengirimmu sekarang tanpa tangannya. Wajah Lipet menjadi hitam sampai ke dasar pot. Saya akan memberi Anda beberapa saran. Apakah kamu masih berteman ketika kamu menyakitiku? Kuang Ziming memutar matanya. Angin terlalu kencang untuk didengarnya. Lipet terengah-engah dan berpikir lagi, metode lain tidak berhasil. Kamu tidak meminta perdamaian. Kamu seharusnya mendapatkan kepercayaannya, bukan? Yah, Kuang Ziming mengambil cangkir di atas meja dan minum untuk menyembunyikan harga dirinya. Apakah itu benar-benar berhasil? Lipet sedikit terkejut. Oke, kamu. Untuk pertama kalinya, menurutku kamu punya kelebihan dalam kelumpuhan wajah. Setidaknya orang lain tidak bisa melihat pikiran sebenarnya di bawah wajahmu. Mata Kuang Ziming menoleh ke arahnya, jika kamu ingin mati, katakan saja. Lipet tidak merasakan apa-apa sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, kamu bersenang-senang di urusan infernal. Dia benar-benar berpikir kamu telah berubah dan mendapatkan kepercayaannya, jadi dia tidak akan meragukanmu. Kuang Ziming meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan nada ringan, awalnya dia hanya mempercayaiku, tapi dia tidak mempercayaiku sepenuhnya. Dia belum membicarakan semuanya. Cepat atau lambat, aku yakin kamu bisa melakukannya. Lipet percaya pada rencananya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lebih dari 10 hari kemudian, itu adalah tanggal pertemuan 3 bulannya dengan Qi Huaseng. Dengan kemampuannya, dia benar-benar dapat menyingkirkan serangga beracun itu, tapi dengan bantuan Requiem, dia tidak akan pernah bisa menyembuhkan Qi Wei. Tapi itu dia. Tidaklah aman hanya untuk mendapatkan solusi. Oh, dua tangan. Jadi apa tujuanmu mendekatinya? Musik Requiem adalah persiapan tangan pertama, jadi Kuang Ziming sengaja berdamai dengan Jericho Lee, yang merupakan persiapan tangan kedua. Kuang Ziming sedikit menurunkan kelopak matanya dan melepaskannya. Ujung matanya yang tajam. Sang guru sekarang sangat menghargainya dan mengajarinya semua keterampilan uniknya. Jelas, dia bermaksud menjadikannya murid formal. Tidak banyak waktu tersisa di bulan Maret. Semakin banyak waktu dia, semakin berhati-hati dia dan semakin banyak. Lebih dia akan berkonsentrasi belajar kedokteran. Trik-trik kecil yang biasa tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan yang dapat mengganggunya, yaitu pembunuhan. Mata berbibir melebar. Ah, apakah kamu berencana untuk melakukan pembunuhan padanya? Bukankah itu perampokan, pencurian, Del? Tidak, jika kamu ingin memberinya pukulan yang fatal, kamu harus membiarkan dia membunuh pasiennya sendiri. Dia mungkin melarikan diri dengan cara lain. Selama dia telah membunuh pasien, pembunuhan dan tuntutan hukum, dia harus menghabiskan lebih dari 10 hari di kantor polisi dan tidak bisa pergi untuk merawat Qi Wei, maka penyakit Qi Wei akan lebih baik, bahkan jika dia gagal. Jelas sekali, pilihan tuduhan ini juga merupakan hasil pertimbangan matang Kuang Ziming. Lagi pula, dia terlalu jelas tentang kesulitan dan kekuatan lawannya, dan cara penanaman yang biasa tidak bisa efektif. Lipet menatapnya dalam-dalam. Cara yang linglung. Dia tidak tahu mengapa dia merasa bahwa teman akrabnya itu sedikit aneh. Demi balas dendamnya, dia tampak linglung. Tenggorokan berbibir berguling dan dia ingin mengatakan sesuatu. Melihat ekspresi kebencian di wajahnya, dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak berkata apa-apa, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Apa yang harus saya lakukan? Kuang Ziming menoleh, matanya menyala-nyala karena kebencian, saya akan menggunakan Bao Ziming pada waktu yang tepat. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menanam. Aku akan memberitahumu kapan aku melakukannya. Yah, itu terserah kamu. Bab 264. Keesokan paginya, Jericho Lee bangun pagi-pagi, membersihkan halaman dan meminta nasihat medis dari Chang Xuande. Saat itu sekitar jam 9, semua peserta magang sudah berada di rumah sakit.
Chang Xuande memanggil semua orang dan berkata, dengar, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Baiklah, Tuan, tolong ucapkan. 5 orang memandangnya dan mendengarkan. Mata Chang Xuande menyapu mereka, berdeham dan berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini paling lama? 5 tahun. Bao Ziming segera menjawab bahwa dia adalah yang pertama dari 5 orang. 5 tahun. Sudah lama sekali, kata Chang Xuande dengan nada sedikit kecewa. 5 tahun dapat mengubah banyak hal, seperti pikiran orang. Namun bagi seorang mahasiswa kedokteran, 5 tahun hanyalah pekerjaan sehari-hari yang lumrah. Beberapa orang sedikit bingung. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Seberapa cepat waktu berlalu? Bukankah begitu? Tetapi mereka tahu bahwa Chang Xuande bukanlah tipe orang yang akan menyesali waktu dan terluka di musim semi dan musim gugur. Chang Xuande menarik napas dalam-dalam, wajahnya tiba-tiba berubah. Di tahun-tahun ini, kamu bukan satu-satunya yang datang kepadaku sebagai murid magang, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tega dan sudah lama pergi. Sedangkan bagi Anda, saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Katakan padaku, apa hal terpenting dalam belajar kedokteran? Kelimanya saling memandang dengan bingung. Chang Xuande mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Bao Ziming, kamu tinggal paling lama, katamu dulu. Bao Ziming menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, saya pikir ketekunan adalah yang paling penting. Hal yang paling penting. Dan kamu. Chang Xuande memandang orang lain. Mao Hai berpikir, menurutku itu menarik. Minat adalah hal yang paling penting. Anda harus tertarik pada segala hal. Jika kamu tidak punya minat, kamu tidak bisa fokus pada satu hal. Sifu, menurutku itu juga minat. Seperti kata pepatah, minat adalah yang utama. Anda harus tertarik pada semua yang Anda pelajari. Dengan sedikit keringat dan usaha, kamu bisa sukses. Yan Zhou mengutarakan idenya sendiri, nyatanya kunci ini juga dikenali oleh kebanyakan orang. Baiklah, Chang Xuande mengangguk dan memandang Kuang Ziming, apa pendapatmu? Wajah Bao Ziming tenang dan dia menjawab, saya memiliki pandangan berbeda. Menurut saya, hal terpenting dalam belajar kedokteran adalah tujuannya. Ada yang belajar kedokteran demi menyelamatkan nyawa, ada yang demi cita-cita dan mengabdi kepada masyarakat, ada yang beranggapan belajar kedokteran bisa menghasilkan uang, dan ada pula yang ingin membuat perbedaan dalam hidup. Tujuan seperti apa yang menentukan arah seperti apa? Baiklah, Chang Xuande mengangguk lagi, dan matanya tertuju pada Jericho Li yang terakhir. Jericho Li berkata sambil tersenyum, Guru, menurut saya yang paling penting adalah prinsipnya. Oh, prinsipnya. Chang Xuande terkejut, bagaimana saya bisa melihatnya? Agar seseorang bisa melakukan apapun, pertama-tama dia harus punya bakat. Meski dikatakan 1% bakat ditambah 99% keringat bisa sukses, tanpa 1% bakat, dia mungkin tidak bisa masuk sekolah, terutama kedokteran. Belajar kedokteran itu membosankan. Ketekunan saja tidak cukup. Minat tidak bisa menjadi makanan. Tidak peduli seberapa besar minat yang Anda miliki, itu akan sia-sia dalam penelitian medis dan menyembuhkan yang terluka hari demi hari. Semua orang punya tujuan yang berbeda untuk belajar kedokteran. Saya ingin mewarisi sekolah kedokteran kakek saya dan meneruskan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak memiliki cita-cita dan tujuan yang tinggi. Tapi sejujurnya, ini adalah faktor eksternal yang akan berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa orang pertama belajar kedokteran, iri karena dokter bisa menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan ingin menjadi seperti malaikat, tapi kemudian mereka bergabung dengan masyarakat dan menemukan bahwa cita-cita mereka rentan terhadap kenyataan. Lambat laun mereka akan kehilangan diri, melupakan niat awal, pergi mengikuti arus, dan bahkan mengejar ketenaran dan kekayaan, berbau tembaga. Menurut saya yang terpenting dalam belajar kedokteran adalah prinsipnya, yaitu landasan psikologis diri sendiri. Jika seseorang dapat berpegang pada garis bawah psikologisnya, dia selalu dapat tetap sadar dan berjuang. Manusia akan menjadi tua, impian akan berubah, minat akan mengering, namun prinsip tidak akan berubah. Jika prinsip seseorang berubah atau bahkan hilang, ia hanya akan menjadi sampah di kalangan dokter ketika ia belajar kedokteran. Pendapat yang unik membuat beberapa orang Bao Ziming benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Memang benar bahwa setiap orang pada awalnya akan memiliki segala macam impian, tetapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman sosial, mereka akan menjadi semakin banyak. Dekat dengan kenyataan. Mimpi itu penuh, kenyataan itu kurus, ini tidak biasa-biasa saja. Semua orang ingin berpikir, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Adapun minat, mimpi dan minat terkadang saling menguntungkan, sehingga mudah untuk dimiliki. Bermimpi jika Anda tertarik. Tapi banyak orang yang tertarik hanya 3 menit panas, kapan saja. Tujuan. Kebanyakan orang melakukan sesuatu dengan tujuan, dan kebanyakan dari mereka akan mencoba apa yang bisa mereka lakukan. Tapi jika itu sesuatu seperti belajar pengobatan yang membutuhkan ketekunan bertahun-tahun dan menahan kesepian, banyak orang akan mundur. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukannya, kebanyakan orang menyerah dan tidak lagi memaksa. Bagaimanapun, hanya kata, prinsip, yang pada akhirnya tidak berubah. Tentu saja tidak ada gunanya bagi orang yang memiliki prinsip. Jika seseorang tidak memiliki prinsip dan mengubah keuntungannya begitu saja, itu juga tidak ada gunanya. Chang Xuande menatap Jericho Li dengan setuju.
Inilah jawaban yang paling ingin dia dengar. Dia menepuk tangannya dan berkata, semua jawabannya sangat bagus. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah untuk memahami ide-ide Anda. Waktu terlama Anda berada di rumah sakit ini adalah 5 tahun. Waktu terpendek hanya 2 bulan, tapi itu tidak masalah. Yang penting saya telah melihat upaya beberapa orang, dan saya tahu apa tujuan Anda. Saya tidak ingin menyia-nyiakan masa depan Anda untuk belajar kedokteran, jadi saya memutuskan untuk memegang murid formal ujian akhir pekan ini. Pemenangnya adalah murid formal. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, 5 orang menjadi gempar di saat yang bersamaan. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Jericho Lee berseru tak percaya, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengadakan penilaian murid formal? Chang Xuande mengangguk dan tersenyum dingin, bukankah ini hasil yang paling ingin kamu lihat? Saya pikir Anda sudah lama memikirkan kursi itu. Bao Ziming merasa malu. Faktanya, mereka memikirkannya setiap siang dan malam. Lagi pula, jika ada yang menjadi murid tetap Chang Xuande, dia akan mendapatkan biografi sebenarnya dari keterampilan medis Chang Xuande, dan itu juga indah. Hal yang ingin dikatakan. Siapa yang tidak peduli, siapa yang sakit otak? Mao Hai ragu-ragu dan bertanya, Guru, apa isi penilaiannya? Bukankah ini kontes langsung? Chang Xuande memandangnya dan menjelaskan sambil tersenyum, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Karena ini adalah penilaian murid formal, akan ada seperangkat aturan yang sesuai, sehingga Anda tidak akan mengeluh tentang ketidakadilan dan mengatakan bahwa saya lebih menyukai salah satu dari yang lain. Bab 265. Mendengar ini, Bao Ziming merasa lega. Sejujurnya, mereka sangat khawatir Chang Xuande memihak Jericho Lee. Bagaimanapun, dia tidak memihak Jericho Lee tidak sekali atau 2 kali selama periode ini. Belum lagi Chang Xuande sering membukakan dapur kecil untuk Jericho Lee, tapi juga mengajari Jericho Lee segala macam buku kedokteran yang tidak dibacakannya kepada mereka, bahkan keterampilan unik seperti tangan Lian Miangu. Jika kita membandingkan keterampilan medis secara langsung, mereka tidak akan bisa membandingkannya dengan Jericho Lee, dan hasilnya hanya kekalahan total. Waktu kompetisi ditetapkan selama 2 hari akhir pekan ini. 1 hari lebih baik dari teori dan hari lainnya lebih baik dari kemampuan praktik. Chang Xuande mulai menjelaskan isi dan aturan penilaian, saya akan memberikan beberapa kasus dan data, Anda harus menguasai apa yang saya berikan dalam beberapa hari ke depan, dan soal penilaian akan dibatasi pada data yang saya berikan. Singkatnya, penilaian ini membandingkan tingkat bakat 5 orang dalam rentang terbatas. Bagaimanapun, dia memilih murid formal. Tentu saja, Chang Xuande ingin memilih seseorang yang memiliki talenta lebih tinggi dan fondasi yang lebih kokoh. Tuan, bagaimana jika kita sudah membaca informasinya sebelumnya? Yan Zhou memandang Jericho Lee. Dia mengira Chang Xuande telah membuka banyak kompor kecil untuk Jericho Lee sebelumnya. Keterampilan dasar Jericho Lee jauh lebih baik dari mereka, dan pengetahuannya juga lebih luas dari mereka. Jika Jericho Lee sudah lama membaca materi, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Jangan khawatir, kamu belum pernah melihat informasinya. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, kamu tidak perlu mengatakannya saat sedang bersenang-senang, bukan? Di mana Chang Xuande tidak mengetahui 99 kecil di perutnya. Karena dia memilih untuk menetapkan aturan dengan cara ini, dia tentu saja mempertimbangkan hal ini. Yan Zhou tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia berpikir bahwa dia tampak sedikit bodoh. Bagaimana mungkin Chang Xuande tidak memikirkan semua pertanyaan yang terpikir olehnya? Yah, siapa yang punya pertanyaan? Mata Chang Xuande menyapu wajah 5 orang. Jericho Lee mengangkat tangannya, Tuan, apakah hanya Anda yang menjadi penguji? Tentu saja tidak. Aku akan meminta teman lamaku untuk datang dan membantuku. Lihat wajahmu, kamu bisa menebak bahwa itu adalah Ouyang Kuan, kan? Ya, itu dia, tapi jangan berharap dia membukakan pintu belakang untuknya. Kamu. Kali ini tentang bakat dan kemampuanmu untuk menjadi fleksibel. Jika kamu tidak tampil baik, tidak peduli seberapa baik kamu tampil sebelumnya, itu tidak masuk hitungan. Kata-kata Chang Xuande menyiratkan peringatan, dan kalimat terakhir jelas menyiratkan Jericho Lee. 5 orang mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Nanti sore aku akan memberimu informasinya. Dalam 5 hari ini, semakin mahir kamu, semakin baik. Dengan itu, Chang Xuande memasuki aula dalam. 5 orang bermata besar menatap dengan mata kecil, satu demi satu diam di satu sisi dan duduk. Hari ini, Senin, 2 hari dari Sabtu dan Minggu, hanya 5 hari persiapan mereka. Materi dan soal ujian apa yang akan disiapkan Master? Jericho Lee memiringkan kepalanya dan berpikir bahwa Chang Xuande sangat percaya diri sekarang. Dia tidak khawatir tentang apa yang mereka lihat sebelumnya. Terlihat bahwa materi yang disiapkannya sangat tidak populer atau sangat sulit, dan termasuk dalam kategori profesional. Sore harinya, 5 orang mendapat informasi. Ketika Jericho Lee melihat kata-kata yang terekam di selembar kertas, hampir tidak ada darah lama yang keluar, dan yang lainnya melolong. Tuan, apakah kamu gila? Pantas saja dia berani mengatakan bahwa tidak ada di antara kita yang membaca informasi yang relevan, kata Jericho Lee dengan kedutan di sudut mulutnya. Melihat kata besar, skizofrenia, di sampul informasi, dia hanya merasa itu sangat mempesona. Skizofrenia, kata lain, psiko.
Chang Xuande meminta mereka mempelajari dan mengobati neuropati. Di banyak cabang pengobatan modern, Departemen Psikiatri untuk pengobatan psikosis sering dijadikan bahan ejekan, tetapi departemen jugalah yang membuat banyak pasien takut ketika mendengarnya. Lagi pula, siapapun yang ada hubungannya dengan kata neuropati akan diperlakukan dengan pandangan yang berbeda, jadi kita semua bersembunyi seperti dewa penyakit sampar. Bahkan banyak dokter yang enggan berurusan dengan psikiater dan merasa psikiater sedang dalam keadaan tidak normal. Tentu saja, jumlah psikiater lebih sedikit dibandingkan dokter lain, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mau mempelajari hal ini. Penyakit jiwa sendiri merupakan konsep yang dikemukakan oleh pengobatan barat, yang hampir tidak disebutkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, cara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat sangat berbeda. Sekalipun Jerry Coley, di bawah bimbingan Chang Xuande, telah memperoleh banyak pengetahuan dasar selama periode ini, pengetahuan tentang penyakit mental juga menyedihkan. Pemahaman Jerry Coley tentang penyakit jiwa, paling banyak mengetahui depresi, kecemasan, penyakit mental yang umum ini, namun ini dan skizofrenia sangat berbeda, pemahamannya tentang skizofrenia pada dasarnya nol. Seperti kasusnya, keempat anak buah Kuang Ziming juga nol. Melihat informasi tebal di tangan mereka, wajah mereka menjadi kusut. Awalnya mereka beruntung. Jika ada sesuatu yang telah mereka pelajari sebelumnya dalam materi tersebut, mereka mungkin akan memanfaatkannya. Akibatnya, mereka hampir tidak menangis sekarang. Biarkan mereka mengobati neuropati. Sangat. Saya yakin sutradara Ouyang pasti punya ide buruk ini, kenang Jerry Coley. Ouyang Kuan adalah Direktur Departemen Neurologi Rumah Sakit Provinsi. Neurologi dan psikiatri, meskipun dua kata pertama dibalik dan pengucapannya sama, keduanya adalah bidang yang sangat berbeda. Namun, kedua bidang tersebut saling tumpang tindih. Beberapa penyakit mental kebetulan disebabkan oleh penyakit saraf. Meski Ouyang Kuan bukan seorang psikiater, namun Jerry Coley yakin ide ini pasti dari dirinya, bukan dari dirinya, tapi juga dari diskusinya dengan Chang Xuande. Sungguh tidak bisa berkata-kata memikirkan bahwa dia, seorang dokter pengobatan Tiongkok, harus mengobati penyakit pengobatan barat semacam ini. Hematemesis jantung, Jerry Coley atau buka informasi, awalnya adalah gambaran dasar skizofrenia, penyebab penyakit jiwa yang tidak diketahui, seringkali disertai dengan berbagai gejala penyakit jiwa. Ini adalah sejenis psikosis yang ditandai dengan perpecahan imajinasi dalam pikiran dan kepribadian. Gejalanya meliputi gangguan emosi, keterpisahan dari kenyataan, tindakan aneh, gangguan jiwa, delusi dan halusinasi. Jerry Coley merasa pusing dan terdorong untuk langsung membuang bukunya. Dia sama sekali tidak ingin membaca omong kosong semacam ini. Dalam benaknya, dia bahkan bisa membayangkan seringai Ouyang Kuan, dan tiba-tiba merasakan seekor burung gagak terbang di atas kepalanya. Sangat disayangkan dia harus membaca informasi ini atau tidak. Bagaimanapun, ini tentang apakah dia bisa menjadi murid formal. Selain itu, dia merasa tidak nyaman membacanya, begitu pula 4 orang lainnya. Ketika dia memikirkannya, dia menjadi lebih seimbang. Selain data, terdapat juga beberapa catatan kasus yang perlu dihafal oleh mereka sebagai dasar untuk menilai kemampuan praktiknya keesokan harinya. Bahkan Chang Xuande mengingatkan mereka bahwa mereka mungkin diminta untuk merawat pasiennya sendiri. Tes tertulis hanyalah salah satu aspek, bukan sekadar menghafal informasi tersebut. Standar dan persyaratan Chang Xuande sangat tinggi, sehingga penilaian menjadi sangat sulit, yang tentunya merupakan tantangan besar bagi Jerry Coley.